Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama hadir dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan kita, panutan kita, uswatun hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bulan Rajab telah berlalu, saat ini kita sedang berada pada puncak bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pada bulan Rajab kita telah menanam amal soleh. Bulan Sya'ban ini kemarin kita menyirami, memupuk amal soleh, dan insya Allah bulan Ramadan kita akan memetik buah takwa sebagai buah amal soleh kita. Tentunya saat ini kita sudah bersiap menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah 183. Tentunya teman-teman semuanya sudah menyambut itu, sudah mempersiapkan diri untuk menyambut seruan Allah tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan niat teman-teman semuanya, niat kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan umur, diberi kesempatan usia bisa sukses melewati Ramadan tahun ini. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut itu tentunya mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Ada ungkapan mengatakan persiapan adalah setengah dari keberhasilan. Bahkan pepatah Yunani mengatakan barang siapa yang naik panggung tanpa persiapan, dia akan turun panggung tanpa penghormatan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya Ramadan kali ini. Masih ada beberapa saat kita menuju bulan Ramadan, ada beberapa hal yang mesti kita siapkan. Yang pertama adalah i'datur ruhi, persiapan ruhiyah, persiapan iman, persiapan hati, persiapan niat. Karena Allah memanggil orang-orang yang beriman. Karena Allah menyeru, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Maka untuk bisa menyambut seruan itu dengan senang, dengan gembira, dengan riang, dan dengan penuh semangat, tentunya kita harus mempersiapkan iman. Mempersiapkan hati kita masing-masing, mempersiapkan niat kita untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Iman adalah sesuatu yang ada pada diri kita, yang menyebabkan kita dengan iman itu bisa melaksanakan sesuatu dengan semangat, dengan penuh kesungguhan. Dan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban kemarin, kita telah memupuk iman itu.
Kita telah menyirami iman itu dengan amal-amal soleh. Karena iman, kata para ulama, sangat erat kaitannya dengan amal soleh. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan iman kita akan bertambah, akan naik? Ketika kita melakukan ketaatan. Ketika kita beramal soleh. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah iman kita akan naik. Dan itu telah kita lakukan kemarin pada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Dan insya Allah teman-teman terus melakukan itu. Sehingga pada awal Ramadan iman kita benar-benar puncak, benar-benar naik. Sehingga insya Allah kita akan senang, akan gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena kita senang, karena kita gembira, maka hati kita bersihkan dari segala hal-hal yang menodai, dari dosa, maksiat, pelanggaran. Kenapa? Karena dosa, maksiat, pelanggaran itu menurunkan iman. Itu akan menurunkan keimanan kita. Sehingga benar-benar kita memasuki Ramadan dengan hati yang bersih. Dan otomatis niat kita akan mantap. Niat kita akan optimal. Dan insya Allah lillahi ta'ala kita melakukan ibadah puasa Ramadan hanya karena Allah Ta'ala. Bukan karena teman-teman, bukan karena orang tua, bukan karena saudara, bukan karena malu, bukan karena lain-lain. Tetapi lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama yang sangat penting untuk kita persiapkan dalam menyambut seruan Allah berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah i'datul ilmi, persiapan ilmu. Persiapan ilmu berkaitan dengan puasa. Ada dua poin penting yang kita siapkan berkaitan dengan ilmu. Yang pertama adalah fadilah dan yang kedua adalah fikih. Yang pertama fadilah artinya keutamaan-keutamaan. Karena banyak orang yang dengan tahu keutamaan-keutamaannya puasa, dia akan bersemangat. Banyak orang di antara kita diberi iming-iming berupa keutamaan, berupa pahala, berupa hadiah dan lain sebagainya, dia semakin bersemangat. Mudah-mudahan dengan kita tahu keutamaan-keutamaan puasa, kemudian kita bersemangat dan niatnya mantap untuk berpuasa tahun ini. Apa saja fadilah kita melakukan ibadah puasa? Yang pertama adalah menghapus dosa-dosa kita. Tentunya kita adalah manusia, banyak sekali melakukan dosa. Dan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan pengampun dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini kabar yang menarik buat kita. Apalagi selama ini kita penuh dengan dosa, berlumuran dosa. Maka Ramadan kali ini kita niatkan sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Tentunya itu harapan kita bersama. Fadilah berikutnya, kenapa kita mesti berpuasa Ramadan? Yang kedua adalah ibadah puasa Ramadan. Itu ibadah khusus untuk Allah dan menjadi penghalang kita dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam." Semua amal anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa. Wasyam asyamu as-saumu li, asyamu li fa in wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, puasa khusus untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan memberikan pahala kepadanya. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai yang bisa membentengi dirinya di seseorang dari siksa api neraka. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu minan nar, maka Allah akan menjauhkan wajahnya, menjauhkan dirinya dari api neraka, sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Artinya ini kesempatan yang menarik buat kita. Untuk apa? Kemudian
menghalangi diri kita dari siksa api neraka. Dan inilah permohonan kita semua. Kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan dalam urusan dunia dan juga berilah aku kebaikan dalam urusan akhirat dan jauhkanlah diriku dari siksa api neraka. Teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita mesti berpuasa? Kenapa mesti kita berpuasa? Yang ketiga adalah doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Doanya orang-orang yang berpuasa itu istijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Teman-teman, kita semua, rekan-rekan pasti punya permohonan, punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah dunia maupun akhirat. Silahkan nanti pada bulan puasa, bulan Ramadan kita optimalkan karena doa-doa kita istijabah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftara, as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum." Rawahu Ahmad. Ada 3 hal, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Siapa mereka? Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka sepanjang puasanya itu dari mulai terbit, fajar siddiq, waktu subuh sampai maghrib. Itu doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzolimi. Itu mustajab, itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan kesempatan ini. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk kemudian kita mengoptimalkan ibadah pada bulan Ramadan untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, fadilah orang-orang berpuasa. Kenapa kita mesti berpuasa? Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Yang keempat adalah syafaat. Puasa akan memberikan syafaat kepada kita. Apa itu syafaat? Syafaat artinya pertolongan. Teman-teman, kita semua pasti butuh pertolongan. Apalagi kelak kita di akhirat, di mana saat itu suasananya sangat dahsyat, kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan syafaat, dan puasa itu bisa memberikan syafaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-siyamu wal Qur'ani yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran pada hari kiamat kelak akan bisa menjadikan pemberi syafaat kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Puasa dan Al-Quran pada hari kiamat kelak akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Dan Ramadan itu bulan puasa sekaligus bulan Quran. Bulan puasa sekaligus bulan Al-Quran. Maka ini luar biasa. Kita bisa mendapatkan 2 keutamaan, puasa dan Al-Quran sekaligus pada bulan Ramadan. Kita lakukan puasa dengan sebaik-baiknya dan kita perbanyak membaca Al-Quran pada bulan itu. Selanjutnya disediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa yang namanya Ar-Royan. Pintu itu tidak bisa dimasuki kecuali bagi orang-orang siapa saja di antara kita yang melakukan puasa. Dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan pintu itu. Pintu spesial, pintu khusus, tiket khusus, yaitu Ar-Royan. Ar-Royan. Pintu Ar-Royan. Dan yang terakhir, yang ke-6. Ketika kita berpuasa, maka kita akan mendapatkan 2 kegembiraan. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa, dia mempunyai 2 kegembiraan. Apa saja kegembiraan itu? Yang pertama, dia gembira pada saat berbuka puasa. Teman-teman, kita semua kalau puasa dengan baik, dengan benar, pasti pas bukanya kita minum kopi, minum teh, minum susu, kurma, madu, insya Allah penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Karena kita puasanya beneran. Tapi kalau orang puasanya nggak beneran, maka pas bukanya juga nggak enak, nggak nikmat. Maka bagi orang yang puasa sungguh-sungguh, pas berbuka insya Allah nikmatnya luar biasa. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan yang kedua, fariha inda liqa'i rabbih. Dia akan bergembira ketika kelak dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, dia akan sangat-sangat gembira. Kenapa? Dengan puasanya itu
maka kegembiraan itu sangat memuncak pada saat dia benar-benar melakukan puasa dengan baik, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat menggembirakan. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan ilmu kaitannya dengan fadilah. I'datul ilmi kaitannya dengan apa? Fadilah berpuasa. Keutamaan berpuasa. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui itu, kita bisa semangat untuk melakukan puasa. Dan yang kedua, ilmu fikih, ilmu tentang fikih berpuasa. Maka nanti kita bersama-sama, teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang apa itu puasa. Puasa adalah menahan. Secara fikih, puasa adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, baik makan, minum, berhubungan suami istri, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari maghrib. Itulah puasa. Tetapi punya makna yang lebih dari itu, yaitu menahan dari hal-hal yang diharamkan. Sehingga nanti buah dari puasa kita berlatih menahan, ada makanan, minuman halal, tapi tidak kita makan, tidak kita minum. Kenapa? Puasa itu latihan. Yang halal saja, milik kita sendiri, halal tidak boleh dimakan karena puasa. Apalagi yang haram. Ini punya makna bahwasanya nanti setelah kita puasa, kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa puasa? Wajib. Bagi orang beriman, seorang muslim, beragama Islam, dia sudah balik, dia berakal, tidak gila, dia mampu, tidak sakit, dia mukim, tidak bepergian, dan dia mengetahui masuknya waktu puasa, maka dia wajib berpuasa. Bahkan di dalam agama kita, agama Islam, ini bagian dari rukun Islam. Apa rekan-rekan? Rukun Islam. Sesuatu yang mesti ada, ketika itu tiada, maka sesuatu itu menjadi nggak ada. Yaitu rukun Islam adalah asyam, as-shaum, puasa. Sekali lagi, diwajibkan atas orang Islam, maka yang tidak Islam tidak wajib. Yang kedua adalah apa? Balik, sudah balik. Yang belum balik tidak wajib, tapi perlu dilatih. Perlu kita ajak berlatih untuk berpuasa. Anak-anak kita yang masih kecil, itu kita latih. Kemudian, apa? Berakal, tidak gila. Maka ketika ada orang gila, nggak wajib berpuasa. Maka teman-teman, kalau mau nggak puasa, gila. Sehingga nanti apa? Nggak wajib puasa. Kalau masih normal, masih waras, wajib. Berikutnya, sehat. Mampu melakukan itu. Kalau sakit, apalagi sakitnya menahun, tidak boleh puasa, nggak apa-apa. Dan berikutnya adalah, tidak haid bagi perempuan. Kemudian mengetahui masuknya bulan Ramadan. Itu bagian dari kewajiban. Maka kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita mengetahui ini. Kemudian apa saja yang membatalkan, apa saja yang disunahkan dan sebagainya, nanti silahkan kita baca sendiri. Kita perhatikan itu semua supaya kita benar-benar siap melaksanakan ibadah pada bulan ini. Dua, yang ketiga adalah i'datul maliyah. I'datul mali wa i'datul jasadi. Persiapan harta dan persiapan jasad fisik. Kenapa kita perlu mempersiapkan harta? Karena bulan Ramadan luar biasa. Ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan sangat dermawan. Bahkan kedermawanannya itu seperti angin yang berhembus. Tiap saat selalu berderma, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan dengan memberikan yang dia miliki. Dan itu juga akan bisa menjaga, membentengi diri kita dari siksa api neraka. Untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, dan lain sebagainya. Mari teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita gunakan, kita siapkan harta kita untuk kita tasyarufkan, untuk kita gunakan beramal ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Kita telah bekerja 11 bulan. Berbulan-bulan kita bekerja, mencari rezeki, dan rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat bulan Ramadan tiba, saat yang tepat untuk kemudian menjadikan harta kita itu menjadi jariah kita di akhirat. Menjadi kendaraan kita menuju akhirat. Menjadi sesuatu yang bisa
memudahkan hisab kita kelak di akhirat. Mari kita bawa harta kita semuanya. Dengan cara apa? Menjadikan sebagai amal soleh. Kita sudah mencari harta dari pagi, siang, sore, malam, mencari harta. Kemudian kok kita tinggal begitu saja, kan rugi. Ya, kita bawa semuanya. Bagaimana cara membawanya? Kita gunakan sebagai amal soleh. Kita jadikan sebagai amal soleh untuk zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Maka Rasul menyampaikan, barang siapa yang memberikan makan, buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Ini cara melipat gandakan pahala puasa. Apalagi nanti pas Lailatul Qadar kita infak. Rp1.000 seperti kita berinfak 83 tahun 4 bulan. Atau 30.000 hari kita berinfak. Luar biasa. Jangan lewatkan kesempatan. Meskipun sedikit tapi rutin terus. Tiap Ramadan malam, pagi, siang rutin terus. Meskipun sedikit. Karena Allah tidak butuh banyak. Yang Allah butuhkan adalah keikhlasan kita membelanjakan kita di jalan Allah. Dan berikutnya persiapan fisik, jasadi. Pas Ramadan tiba malah kita sakit. Ramadan tiba malah kita nggak kuat, lemes dan lain sebagainya. Maka kita siapkan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Hindari yang makanan yang junk food dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang tidak sehat. Kita kemudian siapkan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat supaya apa? Ikhtiar kita sehat. Karena al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minallah minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Meskipun pada keduanya ada kebaikan. Kenapa pada keduanya ada kebaikan? Karena sama-sama mukmin, sama-sama beriman. Tapi yang qawi, yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang dhaif, daripada yang lemah. Kuat di sini artinya apa? Kuat fisik, kuat ekonomi. Para ulama mengatakan kuat fisik, kuat ekonominya. Sehingga kita mengupayakan ini, kita memiliki kekuatan fisik kita untuk menyambut Ramadan tahun ini, dan kita memiliki kekuatan ekonomi, harta yang banyak untuk menyambut Ramadan kita gunakan untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan persiapan-persiapan itu, insya Allah kita akan benar-benar bisa menyambut Ramadan ini dengan baik. Dan hasilnya adalah sukses Ramadan kita. Tadi ada ungkapan di awal saya sebutkan, persiapan itu adalah setengah dari keberhasilan. Persiapan itu setengah dari keberhasilan. Kalau kita sudah menyiapkan semua itu, sudah punya bekal separuh kesuksesan. Atau pepatah Yunani tadi mengatakan, barang siapa yang dia naik panggung tanpa persiapan, maka dia akan turun dari panggung tanpa penghormatan. Artinya persiapan itu sangat penting untuk kemudian kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa memasuki Ramadan beberapa hari lagi. Atau besok hari bahkan sudah memasuki bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita benar-benar sampai pada bulan Ramadan ini dan bisa keluar dari Ramadan dengan baik. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika persiapan-persiapan tadi sudah matang, artinya kita sudah siap. Jiwa dan raga, imannya sudah siap. Ilmunya sudah siap, malnya, hartanya sudah siap, fisiknya sudah siap. Kemudian kita tetapkan target-targetnya. Kita buat agenda-agendanya. Nanti Ramadan mau seperti apa? Ansyitoh Ramadan namanya. Ansyitoh. Ansyitoh itu kegiatan, aktivitas yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat tadi. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan tanpa udzur syar'i, maka dia tidak akan bisa mengganti puasa itu meskipun dia berpuasa 1 tahun penuh.
Ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggalkan puasa atau tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang syar'i, maka dia tidak akan bisa menggantinya meskipun dia mengganti setahun penuh. Meskipun dia berpuasa setahun penuh, maka tidak bisa menggantikan dia tidak berpuasa itu. Artinya apa? Ini sesuatu yang sangat penting untuk kemudian kita perhatikan dengan baik. Kita lakukan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan dasar iman. Insya Allah hasilnya adalah la'alakum tatakun. Hasilnya adalah kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana ayat yang kita singgung tadi. Ayat yang kita bacakan di awal tadi. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Dan takwa inilah yang kita garis bawahi untuk kita raih pada bulan Ramadan kelak. Kita berharap semoga Ramadan ini bukan yang terakhir kali. Seandainya Ramadan ini yang terakhir, maka kita jadikan ini yang terbaik. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu Ramadan kali ini yang terakhir. Kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang tidak berpuasa. Karena ketika nanti kita tidak berpuasa, padahal usia kita hanya tahun ini saja, maka rugi besar, rugi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sangat kita tekankan untuk kemudian kita berpuasa. Semakin berat ujiannya, semakin berat cobaannya ketika kita berpuasa, maka insya Allah semakin besar pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kuat karena Allah telah mengukur kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu, Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Insya Allah dengan tadi niat yang ikhlas, kemudian semangat yang mantap, iman yang kuat, insya Allah kita akan sukses menghadapi puasa tahun ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini menjadikan peringatan buat saya pribadi dan juga rekan-rekan semuanya untuk bersemangat menunaikan ibadah pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dan hasil berupa derajat takwa untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.